Sebelumnya saya telah memberikan suatu pengetahuan tentang menjalankan niat dan hajat orang sampai kepada Allah dengan kalimat La ilaha illallah. Tapi sekarang saya akan menyampaikan bagaimana mendirikan hakikat Tuhan, hakikat bertuhan kepada Allah yang tidak ada kosong dalam satu detik, sesuai dengan tuntutan dari huruf syahadat ini, yaitu 24 huruf. 24 huruf ini adalah menandakan 24 jam batin kita tidak pernah luput dari bertuhan kepada Allah. Bagaimana kita menjalankan zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai tali merah utama kita kepada Allah selama 24 jam. Para jemaah dan hadirin yang dirahmati Allah, dengarkan baik-baik. Orang yang belum mendirikan syahadat sesuai dengan judulnya, syahadat kalimatnya berasal dari kata syahadah, langsung. Syahadat itu menyatukan, syahadah artinya langsung, ahad yaitu artinya satu. Apabila seorang langsung menyatukan dirinya, maka hanya satu yang ada dalam dirinya, Allah dengan zahir dan batinnya. Kalau belum 24 jam dia bisa menyaksikan, aku bersaksi, maka belum dikatakan tauhid ilahiyah, hubungan bertuhannya itu murni 24 jam. Artinya ada kemakhlukan lain yang bersifat dalam diri, yaitu akal, nafsu, dan lain-lain. 24 jam artinya kita melihat fungsi diri di dalam diri. Dikala kita tidur, ada yang tidak tidur. Dikala kita tidak sadar, ada yang sadar. Dikala kita mati, ada yang hidup. Di dalam diri kodratnya ada nyawa dan jantung. Itu adalah tauhid yang langsung kepada Allah yang bersifat. Maka dari sekarang saya akan memulai amalan syahadat untuk diri. Kenapa syahadat itu dituntut oleh tafrid dan tajridnya? Merasakan dan mengalami. Itu sampai pada titik itu amalannya. Harus sampai tafridnya, harus sampai tajridnya apabila mengamalkan syahadat pada diri. Saya akan memulai, insya Allah diamalkan baik-baik, dan saya ijazahkan kepada yang berminat, kepada yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan niat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah dan hadirin, duduklah pada malam hari. Waktu pun kita tidak membatasi dan tidak ada ketentuan, karena 24 jam. Kalau ada waktu siang, boleh dilakukan siang, tidak ada hambatan. Kenapa? 24.000 kali jantung berdetak menyebut Allah. Pengakuan mewakili seluruh batin yang ada di alam zahir dan batin, dunia dan akhirat. Turun naik napas mengantarkan ketuhanan yang naik ke atas dinamakan berwasilah kepada Adam, turun ke bawah berwasilah pada Muhammad. 24 jam tidak tidur dia. Untuk itu, setelah kita melakukan sholat hajat pada malam hari, 2 rakaat, 1 rakaat niatkan untuk kita.
Dan rakaat kedua niatkan kepada Allah agar terijabah hajat kita, ibadah kita. Jangan kosong sholat hajatnya, karena sholat hajat 2 rakaat lahir dan batin, niat dan tujuan kita. Setelah kita melakukan sholat hajat 2 rakaat, maka kita duduk dengan tenang, bersila, bertenang setenang-tenangnya dulu. Setelah itu kita mengingat di dalam melakukan zikir syahadat la ilaha illallah itu ada 4 tarikan nafas, karena la ilaha illallah itu menghimpun 4 kodrat. Pertama, la itu syariat, ilaha itu hakikat, illa itu tarikat, Allah itu ma'rifat, la ilaha illallah. Yang kedua, bertujuan lagi kalimat la ilaha illallah itu dengan kata la itu tiada ilaha yang nyata, ilah melainkan Allah. Di saat pertama kita melakukan menarik nafas dengan tenang, yaitu dengan niat membaca la. Di dalam membaca la itu kita melihat alam sir atau alam rahasia, niatkan menuju alam rahasia nyawa kita. La, napas turun menuju alam rahasia batin terjauh di dalam diri. Niatkan saja. Napas naik ke atas, ilaha, menuju jasad, rahasia masuk, atau dikatakan sifat ba'dal atau sifat tunggal Tuhan itu masuk ke dalam jasad. La ilaha, dikala kata ilaha masuk sifat tunggalnya Allah atau batinnya Allah ke dalam meliputi jasad ilah. Turunkan napas lagi, ilah, sambil menarik napas membawa kata ilah. Ilah itu menjemput ketuhanannya, sifat Tuhannya, sifat tunggalnya. Tadi batinnya, ini sifatnya yang akan masuk ke 7 sifat kita, yaitu sama, basar, kalam, hayat, kodrat, iradat. Begitu ilah napas turun, naik napas kembali ke jasad, berwujud berkodrat Allah. Maka kata Allah berasal dari atau zat. Maka zat dari batin Allah tadi masuk, naik ke alam jasad dan hidup menjadi an-nazir Allah, yaitu zahirnya Allah. Jadi di dalam la ilaha illallah terganti 4 kali turun naik napas. Pertama la, napas turun menjemput alam kekuatan batin Allah, niatkan ke alam yang tidak terhingga. Ilah, la ilah, ilah napas naik itu menuju alam jasad, yaitu batin kita. Alam jasad kita sudah diliputi oleh batinnya Allah. Ilah, ilah itu adalah sifat batinnya Allah. Beda dengan Allah, beda dengan kalimat ilah. Ilah beda dengan Allah. Ilah itu tidak nyata. Al-ilah itu tidak boleh diumpamakan Tuhan itu seperti apa. Tapi kalau Allah, alif lam ha, 4 huruf, boleh diumpamakan, boleh dizohirkan, itu kepada zat, sifat, asma dan afalnya. Begitu ilah itu naik, ilah Allah naik lagi. Jadi la, napas turun, ilah, napas naik ke jasad, tarik lagi, ilah, turun lagi, Allah,
Jadilah zahir dan batinnya Allah. Selama kita yakin dan bisa dalam pandangan kita bahwasannya zahir dan batinnya Allah. Batin dinamakan ba'dal. Ba'dal diri sifat bagi Allah yang duduk dalam jasad. Sementara jasad adalah aftarnya Allah, sifat nyata bagi Allah. Sudah berwujud belum? Nanti dikala kita Muhammad napas turun lagi menjemput kodrat dan bentuk Rasul naik lagi. Rasul naik itu sudah terbentuk wajah kita. Ya, wajah itu wajhiya lillazi fataras samawati wajhatu. Jadi sudah terbentuk wajah Rasul. Tarik napas lagi. Allah. Maka la ilaha illallah perbentukan dari 4 raga Allah, sementara sifat jiwanya, ruhnya dan wujud bentuknya di situ ada dalam kalimat Muhammad Rasul Allah. Muhammad pandang jasad kita, Rasul mengambil ruhnya Allah, yaitu ruh yang diberikan Allah, yaitu diri hakikat Muhammad Allah. Maka lengkaplah alif lam lam ha. Alif Allah, lam jasad pertama, lam kedua adalah dia diri insan kita, yang ha itu adalah kekuatan dan gerakannya. Itulah yang dikatakan zikir syahadat. Jadi sekali lagi saya ulang, para jemaah, para hadirin, la ilaha illallah, la kita turun, napas turun, mengambil daripada memohon dan minta kehadiran, yaitu batinnya Allah. La ilaha berangkat kepada jasad, maka jasad kita sudah berderajat batin. Tarik napas lagi, ilah mengambil sifat ketuhanannya Allah, maka nyatalah pada zahirnya jasad kita. Muhammad, lihat jasad kita, tarik napas, ambil rohnya. Rasul, tarik napas, kita mengambil asal daripada ruhnya Allah, yaitu Rasulullah, rohnya Allah, Rasulnya Allah, rohnya Allah, baru masuk kepada jasad, maka lengkap sempurnalah. Artinya sudah berwajah dia. Kalau sudah la ilaha illallah pada jasad, diri dan tubuh, Muhammad pada raga, pada perbentukannya, Rasulullah kepada sifat dan wajahnya, maka tidak ada yang mampu memisahkan Allah dan Muhammad pada diri kita, melainkan dalam kehendaknya. La khaufu illallah, jangan takutin apapun selain Allah, karena itu mustahil. Di diri kita sudah terpatri suatu kodrat la ilaha illallah dalam kekudratan raganya Allah dan Muhammad Rasulullah, dan sudah muncul kemuhammadan Allah pada diri kita, maka tidak ada yang bisa memisahkan Allah dan Muhammad. Ini zikir dipelihara untuk keselamatan dunia dan akhirat. Apapun bentuk kebatilan tidak mampu menembus diri seseorang yang sudah memasuki jiwa raga Allah di dalam dirinya selama 24 jam dipelihara dengan pandangan. Insya Allah selalu pakai kalimat bismillah, pakai kalimat astaghfirullah dikala salah, pakai bismillah dikala memulai, dan di dalam kesadaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astaghfirullah dalam kesalahan, la khalawala dalam kesombongan, dan Allahu Akbar dalam satu kehendak. Insya Allah bimbinglah lisanmu dengan kalam-kalamullah. Kalau sudah berjiwa raga batinnya Allah, itulah zikir syahadat. Makanya dikatakan
7 itu masuk ke dalam zikir. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Itu zikir sifat yang lahir dari syahadat. Sifat adalah mewujudnya Allah pada sifat manusia. Itu dinamakan sifat atau zikir sifat. Nah, inilah para jemaah dan hadirin, imanilah dan yakinilah bahwasanya apapunlah bentuknya, syahadat itu tergolong 7 daripada martabat. Insya Allah di martabat lain kita akan sampaikan nanti. Mudah-mudahan barokah dunia akhirat, lahir dan batin. Jagalah harkat dan martabat. Bagaimanapun syahadat ini adalah pintu gerbang. Jangan agama bersyahadat, diri tidak bersyahadat. Makanya kita lihat kenapa ada 9 dalam 17 rakaat. Itu dikatakan syahadat itu martabat insaniyah, martabat Allah dalam keinsanan diri. Jadi kita akan sampai ke situ nanti. Amalkanlah syahadat ini dan selalulah bersama Allah. Kalau kita beribadah, itu adalah perbuatan ibadah kepada Allah. Tapi bertuhan kepada Allah harus 24 jam, bukan 5 kali sehari. Kalau 5 kali sehari bertuhan, sisanya kita bisa kafir. Makanya diperintahkan dalam hadits qudsi bahwasanya awalul wajibin alal insani huwa ma'rifatul illahi biistiwani. Awal pertama yang wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakin. Awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Maka la ilaha illallah sumber mengenal Allah. Dan Muhammad Rasulullah, disinilah ma'rifatul ruh. Makanya kita harus mengenal diri kita melalui jembatan tauhid ke Muhammadun Rasulullah. Kalau kita sudah tahu Muhammad Rasulullah ini kapasitasnya menjadi khadim azali pada diri, insya Allah maka syahadat akan dituntutnya kita 24 jam. Bagaimanapun 24 jam akan dibimbing oleh batin dan jantung dan nyawa apabila pandangan sudah di dalam kalimat hakikat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjadikan 24 jam itu adalah nyawa dan batin. Nyawa berzikir mewakili seluruh sifat dan zat Allah, sementara batin mewakili seluruh alam. Maka jadilah manusia itu seorang khalifahnya Allah di muka bumi.